Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala mawasimal khairati lil ummati tatra wa talaba minnal jidda wal ijtihada alaihi daiman wa abadan wa wa'adana alaihi ajra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuftahu lana abwabur ridha wat taysir wa tughlaqu anna abwabas sukhti wat ta'sir wa takunu lana aunan wa nasir anta waliyuna ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mengagungkan Ramadan, menjalankan syiar-syiar Ramadan, melakukan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, teramat banyak kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, karunia Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan di bulan suci Ramadan untuk hamba-hambanya. Maka para ulama pernah menyampaikan, katanya, man balagha alaihi Ramadan, man balagha Ramadan wa huwa mu'ridun an babillahi subhanahu wa ta'ala kalladzi mala'a kisahu biturab wa tarakal jawahir. Para ulama memithalkan, memberikan perumpamaan bahwasanya kita masuk di bulan suci Ramadan ini seperti kita masuk di tempatnya satu raja. Di dalamnya terdapat emas, perak, perhiasan dan banyak daripada harta-harta dunia, daripada benda-benda yang bermanfaat, termasuk di dalamnya ada pasir-pasir yang disediakan. Katanya para ulama, man balagha Ramadan, orang yang sampai dia dengan Ramadan, dia ini menemukan Ramadan, tapi wa huwa mu'ridun an babillahi subhanahu wa ta'ala, dia ini berpaling daripada pintu Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah dibuka tadi. Dia sudah disuruh masuk, suruh ambil apa yang ia mau daripada keberkahan-keberkahan, daripada harta-harta itu semuanya. Tapi dia berpaling daripada itu semua dan mengisi karungnya itu dengan pasir-pasir tersebut. Maka para ulama memisalkan orang tersebut seperti orang yang diharamkan bagi mereka untuk keberkahan-keberkahan Ramadan. Ketika dia datang Ramadan dan Allah memberikan sebab-sebab pengampunan yang amat sangat banyak, tapi dia tidak bisa memaksimalkan daripada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala itu, tidak mendapatkan daripada sebab-sebab yang amat sangat banyak itu, maka dia adalah orang yang mahrum, dia adalah orang yang terlarang atau orang yang diharamkan baginya keberkahan bulan suci Ramadan, wal iyadzu billah tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa Al-Bahjah TV, kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana Rasulullah SAW membagi amal-amal Rasulullah di siang hari, dan Rasulullah memperbanyak diantaranya berdoa, karena doanya orang puasa adalah tidak tertolak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di kesempatan kali ini kita membahas
amal-amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada apa yang dilakukan Rasulullah di malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimulai kesunahan-kesunahan Rasulullah di bulan Ramadan pada malam hari dimulai dengan ta'jilul futur, yaitu bergegas untuk berbuka. Berbuka puasa itu adalah kesunahan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disunahkan kita untuk mengambil kurma, untuk membaca doa, untuk berbuka dengan yang manis-manis. Kemudian Rasulullah melanjutkan ibadahnya dengan sholat maghrib dan sholat isya secara berjamaah. Lalu dilanjut dengan sholat tarawih. Para ulama menghimbau kepada kita jangan sekali-kali masuk Ramadan sedangkan kita meninggalkan sholat tarawih. Karena Rasulullah SAW setiap datang Ramadan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tarawih kecuali hanya beberapa keadaan. Itu pun karena Rasulullah takut kalau menjadi kewajiban bagi para umatnya. Kemudian disunnahkan juga kita di malam hari bulan Ramadan untuk memperbanyak tadarus, juga menghidupkan malam dengan beriktikaf. Bahkan salah satu mazhab berpendapat bahwasanya iktikaf hanya ada di bulan suci Ramadan kesyariatannya, berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i di Ramadan dan selain bulan Ramadan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lillahi fi kulli lailatin min Ramadan utaqa minan nar. Allah setiap malam dari malam-malam Ramadan mempunyai orang-orang yang dibebaskan. Mereka itu terbelenggu dengan api neraka, tapi Allah Subhanahu wa taala bebaskan mereka daripada neraka tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan man ahya lailatal qadri imanan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dia itu akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu menutup amalia-amalia itu dengan sholat tahajud dan juga sholat subuh berjamaah. Dan disunahkan juga bagi kita untuk sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Rasul bersabda, sahurlah kalian karena di sahur itu ada keberkahan. Maka amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan harus benar-benar dilakukan secara khusyuk dan secara penuh dengan khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan orang-orang yang mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex.